Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Pratama Wijayanto. Saya mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik ilmu kedokteran rehabilitasi medik, berupa yang pertama pemeriksaan postur dan ambulasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan sensibilitas, kemudian pemeriksaan kekuatan otot, dan keempat pemeriksaan ruang lingkup sendi, yang kelima yaitu pemeriksaan fleksibilitas. Selamat menonton. Saya akan melakukan pemeriksaan postur dan ambulasi dengan meminta pasien berjalan kurang lebih dari 3 meter. Kemudian kita amati apakah ada kelainan dari cara berjalan maupun kita observasi apakah ada kelainan atau tidak. Silakan Bapak berjalan, Pak. Baik. Dari pemeriksaan berjalan tidak ditemukan adanya abnormalitas. Tentunya saya akan menilai dari postur secara anterior terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat di bagian kepala, masih hemisefal, tidak ada deviasi kanan maupun kiri. Turun ke leher juga tidak ada deviasi kanan maupun kiri. Dari bahu, antara bahu kanan maupun bahu kiri tidak ada deviasi. Kemudian sumbu antara lengan maupun sumbu tubuh kanan maupun kiri juga tidak ada deviasi. Kemudian antara sias kanan maupun sias kiri juga tidak ada perbedaan ketinggian. Kemudian pada lutut tidak ditemukan adanya geniculus maupun geniculus. Pada ankle juga tidak ditemukan adanya hipermobilitas atau kelainan. Dari lateral view kita menilai dari garis posisi tulang belakang. Yang pertama dari cervical sendiri sedikit lordosis, kemudian masuk ke thoraca sedikit kifosis, posisi lumbar sedikit belakang. Yang pertama dari cervical sedikit pada pasien ini tidak ditemukan adanya masuk ke thoraca kifosis, pada bagian lumbar sedikit lordosis dan sacrum sedikit kifosis. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya hiperlordosis atau hiperkifosis pada bagian-bagian yang tadi kita sebutkan tadi. Dari posterior view, yang pertama kita nilai dari kepala tidak ada deviasi, leher juga tidak ada deviasi, bahu kanan maupun bahu kiri sama tinggi, tidak tinggi si kanan maupun tinggi sebelah kiri. Dari tulang belakang tidak ditemukan adanya skoliosis, kifosis maupun lordosis. Kemudian sumbu antara lengan dan sumbu tubuh tidak ada deviasi kanan maupun kiri. Kemudian pada sias kanan maupun kiri tidak ditemukan adanya deviasi. Kemudian lutut tidak ditemukan adanya geniculus maupun genivalgus. Saya di sini akan pemeriksaan sensibilitas atau pemeriksaan sensorik. Ada beberapa pemeriksaan nanti, ada 4 buah pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan raba, kemudian pemeriksaan suhu yaitu panas dan dingin. Yang ketiga ada pemeriksaan tajam dan tumpul. Yang keempat ada pemeriksaan kompresortik. Nanti mungkin akan merasa kurang nyaman, apakah dapat bersedia? Silakan Bapak. Pada ekstremitas atau lengan kanan maupun lengan kiri dengan bagian buka. Silakan Bapak menutup mata Bapak terlebih dahulu. Yang pertama untuk sensorik yang C5. Apakah terasa Pak? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Untuk C6 apakah terasa? Terasa. Terasa. Kemudian C7 Terasa. Terasa. kemudian C8 Terasa. Terasa. sekarang apakah terasa Pak? Enggak. Untuk T1 Terasa. terasa. Baik, untuk yang lengan kanan dalam batas normal dan untuk lengan kiri sekarang apakah terasa Pak? Terasa. Sekarang Terasa. kemudian terasa Pak? Terasa. 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 Dan untuk C7 apakah terasa Pak? Terasa. Sekarang apakah terasa Pak? Enggak. Tidak terasa nih. Sekarang apakah terasa Pak? Terasa. Terasa. Sekarang terasa atau tidak Pak?
Terasa. Sekarang apakah terasa Pak? Iya. Sekarang terasa Pak? Terasa. Sekarang terasa Pak? Terasa. Jadi untuk pemeriksaan peragaan untuk ekstremitas atas kurang bagus teman-teman. Selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan peragaan untuk kaki sebelah kanan maupun sebelah kiri. Yang pertama yang L1, apakah terasa Pak? Terasa. Dengan atas terasa atau tidak Pak? Terasa. Kemudian untuk L3, apakah terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Kemudian untuk L2, apakah terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Kemudian untuk L4, apakah terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Kemudian untuk L5, terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Kemudian untuk sakrum 1, terasa Pak? Terasa. Terasa. Kemudian untuk yang kaki sebelah kiri, untuk yang L1, apakah terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Kemudian untuk L3, apakah terasa Pak? Terasa. Nah, ini terasa. Kemudian untuk L2, terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Kemudian untuk L4, apakah terasa Pak? Terasa. Apakah terasa Pak? Terasa. Kemudian untuk L5, terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Terasa. Dan untuk sakrum 1, apakah terasa Pak? Terasa. Apakah terasa Pak? Terasa. Pemeriksaan sensorik perabaan ekstremitas inferior dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensorik yaitu tajam dan tumbul. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya Pak. Di sini yang ini perabaan tajam ya Pak. Sedangkan yang ini tumbul. Sudah mengerti ya Pak? Silakan Bapak menutup mata terlebih dahulu. Yang pertama saya akan melakukan perabaan untuk ekstremitas superior. Sekarang untuk kelima, apakah tajam atau tumbul Pak? Terasa. Yang sebelah sini, apakah tajam atau tumbul? Sebelah sini, tajam atau tumbul? Kemudian yang sebelah sini, tajam atau tumbul? Tajam. Jika ini, Tumbul. Tajam. kalau sekarang tajam atau tumbul Pak? Tumbul. Kalau ini, Tajam. kalau ini Pak. Tumbul. Kemudian kalau ini Pak, tajam atau tumbul? Tajam. Yang sebelah sini, Tumbul. kalau sekarang Tidak terasa. tidak terasa. Sekarang tumbul atau tajam? Tumbul. Sekarang, Tumbul. sekarang, Tajam. sekarang. Tumbul. Baik, yang kanan dalam batas normal, yang sebelah kiri Tajam. Tumbul. Tumbul. sekarang Pak, tajam atau tumbul? Tajam. Ini, Tumbul. ini, Tumbul. sekarang, Tajam. ini, Tajam. Tumbul. sekarang Pak, Tajam. ini, Tumbul. Tajam. Tajam. Tumbul. Tajam. di pemeriksaan sensitivitas tajam maupun tumbul ekstremitas superior dalam batas normal. Saya akan memeriksa perabaan tajam maupun tumbul pada ekstremitas inferior. Yang pertama di L1, ini apa Pak? Tajam. Yang ini apa Pak? Tumbul. Yang ini apa Pak? Tajam. Yang ini apa Pak? Tumbul. Yang ini apa Pak? Tumbul. Yang ini tumbul atau tajam? Tumbul. Yang ini tumbul atau tajam? Tajam. Yang ini? Tumbul. Sedangkan yang ini? Tumbul. Baik.
Untuk yang kanan masih baik, sedangkan yang kiri kita periksa sama-sama. Yang ini Pak, tajam, yang ini Pak. tumpul, Kalau ini tajam apa tumpul? tajam, Kalau ini tajam apa tumpul? tumpul, Sekarang tajam apa tumpul Pak? tajam, Sekarang tumpul atau tajam Pak? tumpul, Sekarang tajam apa tumpul Pak? tajam, Tajam apa tumpul? tumpul, Baik, pemeriksaan sensorik keberadaan tajam maupun tumpul estimated inferior. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan sensorik suhu, yaitu menggunakan panas dan dingin. Baik, yang pertama silakan Bapak buka matanya dulu. Saya akan mengenalkan ini air dengan suhu yang panas Pak. Sedangkan ini air dengan suhu yang cukup dingin. Sekarang Bapak menutup mata Bapak kembali. Kalau yang sekarang apa Pak? panas, Kalau yang sekarang Pak? panas, Kalau yang sekarang Pak? dingin, Sekarang? dingin, Sekarang? dingin, Sekarang? dingin, Kalau sekarang Pak? nggak terasa, Sudah jelas. Sekarang Pak? panas, Sekarang Pak? panas, Sekarang Pak? dingin, Sekarang Pak? dingin, Sekarang? dingin, Sekarang? dingin, Kalau sekarang Pak? nggak terasa. Pemeriksaan sensibilitas suhu panas maupun dingin ekstremitas superior dan batas tengah. Pemeriksaan sensibilitas panas maupun dingin pada ekstremitas inferior. Sekarang Pak? Dingin, Sekarang? dingin, Dingin atau panas? panas, Dingin atau panas? panas, Dingin atau panas? panas, Dingin atau panas? panas, Kalau sekarang Pak? nggak terasa, Kalau sekarang Pak? panas, Kemudian yang ketiga Pak? Ini dingin atau panas? dingin, Dingin atau panas? dingin, Dingin atau panas? panas, Kemudian kalau sekarang Pak? panas, Kalau sekarang Pak? panas, Kalau sekarang apakah Pak? enggak, Tidak. Kalau sekarang? panas, Sekarang Pak? panas, Pemeriksaan sensibilitas panas maupun dingin pada ekstremitas inferior dengan batas tengah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan alat proprioceptif. Pak, nanti saya akan melakukan beberapa gerakan pada bagian tubuh Bapak. Nanti silakan diucapkan posisi mana yang saya gerakkan dan jenis gerakannya apa. Oke, Pak. Silakan tutup matanya kembali Pak. Sekarang lengan bawah kanan ditekuk, sekarang Pak. jari kelima kanan ditekuk, Sekarang Pak. jari kedua kanan ditekuk. Ini lengan nafasnya ditekuk ke atas. Sekarang Pak. Jari ketiga kiri ditekuk, Sekarang Pak. jari pertama kiri ditekuk. Proprioceptik pada ekstremitas superior dan batas tengah. Intinya yaitu proprioceptik pada ekstremitas inferior. Lututnya ditekuk di atas sama di panggul. Ini jari kedua yang kaki kanan ditekuk. Sekarang jari kelima ditekuk. Ini panggulnya ditekuk ke atas. Ini kaki kiri ditekuk ke atas. Ibu jari kiri ditekuk ke bawah. Pemeriksaan proprioceptik pada ekstremitas inferior dan batas tengah. Melakukan pemeriksaan secara organis Pak, di mana nanti saya akan menaruh beberapa benda di tangan Bapak dengan keadaan mata Bapak tutup. Nanti silakan Bapak menggunakan benda Bapak. Silakan mata yang Bapak tutup. Tangannya seperti ini.
pensil. Pensil. Gelas. Baik, pemeriksaan stereognosis dengan mata semua. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ruangan sendi. Nanti Bapak silakan menggerakkan bagian-bagian tubuh Bapak sesuai instruksi saya. Yang pertama dilakukan secara aktif maupun sendiri. Yang kedua nanti akan saya lakukan secara pasif. Ini akan saya gerakkan. Bapak bersedia. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dari abduksi dari baru. Silakan Bapak menggunakan tangan kiri maupun tangan seperti ini. Saya akan melakukan secara pasif. Yang pertama kita taruh fulcrumnya di anterior sendi, kemudian lengan statisnya pada sejajar dengan sumbu tubuh dan lengan dinamisnya sejajar dengan dinamis. Menuju 180 derajat. Yang kanan sama caranya. Jadi ini pemeriksaan dari abduksi baru. Untuk geraknya berkebalikan dengan abduksi tadi Pak, bisa yang kiri, yang kanan, baik. Dan untuk peletakan fulcrum dan lain-lain masih sama seperti yang gerakan abduksi tadi. Lakukan hal yang sama pada lengan bagian kanan. Untuk normalnya sendiri menuju sudut 20 derajat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ruangan menuju sendi gerakan internal rotasi terlebih dahulu. Silakan Bapak menuju sudut 90 derajat terlebih dahulu. Nanti silakan Bapak mengangkat tangan seperti ini dan nanti dilakukan ke bawah ya Pak. Coba masih bisa. Selanjutnya saya akan melakukan lingkup gerak sendi internal rotasi baru secara pasif. Yang pertama kita taruh fulcrumnya di siku, kemudian lengan statisnya tegak lurus dengan pantai, kemudian lengan dinamisnya mengikuti arah dari antebraki. Untuk sudutnya sendiri membentuk sudut 70 derajat, dilakukan di tangan kiri dilakukan seperti tangan kanan. Selanjutnya yaitu gerakan eksternal rotasi. Silakan nanti kalau tadi ke depan silakan bergerak ke belakang. Untuk meletakkan fulcrum maupun lengan statis dan dinamisnya masih sama seperti internal rotasi tadi. Membentuk sudut 90 derajat yang berarti normal. Kemudian tangan kiri dilakukan dengan cara yang sama. Jadi fleksi dan ekstensi dari siku. Yang pertama silakan Bapak melakukan gerakan seperti ini Pak. Fleksi. Jadi kemudian gerakan seperti ini. Selanjutnya yaitu rangkum gerak sendi secara pasif. Yang pertama kita taruh fulcrumnya dulu di siku, kemudian statisnya berada di sejajar dengan humerus, kemudian dinamisnya sejajar dengan antebraki. Normalnya membentuk sudut 150 derajat. Kemudian kita lakukan di sisi lengan, sisi siku yang berlawanan. Kemudian gerakan buat extension masih sama, taruh fulcrumnya. Normalnya membentuk sudut 10 derajat sejajar dengan posisi Bapak. Lakukan di lengan yang satunya. Ruang itu gerak sendi, supinasi dan pronasi. Jadi nanti saya akan memberikan pensil, silakan Bapak nanti menggerakkan seperti ini ya Pak. Silakan digerakkan. Selanjutnya saya akan
secara pasif menggunakan goniometer, di mana fulcrumnya kita taruh sejajar dengan aksis longitudinal antebrachii, kemudian lengan statisnya sejajar dengan humerus, kemudian lengan statisnya dinamisnya sejajar dengan pensil. Gerakan supinasi maupun pronasi dua-duanya membentuk sudut 80 derajat yang berarti kan normal. Kita lakukan di sisi tangan yang sebelahnya. Saya akan melakukan pemeriksaan fleksi dan ekstensi dari pergelangan tangan. Kan Bapak tangannya seperti ini dulu Pak. Kemudian setelah seperti ini secara aktif masih bagus, kemudian kita periksa secara pasif. Oke, seperti tadi Pak. Kemudian kita taruh fulcrumnya, ada sumbu sendi dari pergelangan tangan, kemudian statisnya, lengan statisnya pada sejajar dengan antebrachii, sedangkan dinamisnya pada jari-jari tangan. Kemudian kita lakukan yang pertama gerakan fleksi terlebih dahulu. Fleksi normalnya membentuk sudut 70 derajat, kemudian ekstensi normalnya membentuk sudut 80 derajat. Kita lakukan di lengan yang berlawanan, yaitu pemeriksaan bentuk gerak sendi dari gerakan deviasi ulnar maupun rajuan. Nanti silakan Bapak menggerakkan tangan keluar maupun ke dalam ya Pak. Coba Pak gerakan dulu Pak. Ke dalam. Masih bisa. Kemudian kita lakukan secara pasif. Yang pertama-tama kita taruh fulcrumnya pada dorsum dari pergelangan tangan, kemudian lengan statisnya pada antebrachii, sedangkan lengan dinamisnya pada jari-jari tangan. Kemudian kita yang pertama deviasi ulnar terlebih dahulu. Normalnya membentuk sudut 30 derajat, kemudian deviasi radial normalnya membentuk 20 derajat. Kita lakukan di lengan yang sebelahnya dengan cara yang sama. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, fleksi ibu jari dan fleksi jari-jari lainnya. Yang pertama, silakan Bapak fleksi ibu jari dulu Pak, seperti ini Pak. Dan kemudian fleksi ke jari-jari lainnya seperti ini Pak. Untuk gerak pasif masih bagus. Kemudian selanjutnya kita ke gerak yang pasif. Kita meletakkan fulcrum pada sisi lateral sendi metacarpophalangeal, kemudian yang dinamisnya pada pertengahan, pada paralel dengan midline tulang MCP1, sedangkan yang dinamisnya berada pada midline falang proksimal. Baik, kemudian untuk fleksi jari-jari lainnya kita letakkan, nanti kita gerakan seperti ini. Kemudian kita letakkan fulcrum pada tengah dorsum sendi, kemudian statisnya pada tengah dorsum tulang metakarpal, sedangkan dinamisnya pada tengah dorsum falang proksimal. Bisa lurus dulu Pak. Kemudian kita gerakkan. Normalnya membentuk sudut 90 derajat. Kita lakukan pada tangan yang sebelah kiri dengan cara yang sama. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dari fleksi sendi panggul. Jadi silahkan Bapak mengangkat kakinya ya Pak, semaksimal mungkin. Coba dibantu saya lagi Pak, sendiri Pak. Selanjutnya saya akan melakukan secara pasif. Kita letakkan fulcrumnya pada trochanter mayor, kemudian lengan statisnya berada pada sejajar linea mid axillaris, kemudian lengan dinamisnya pada sejajar dengan femur. Kemudian kita bisa angkat, normalnya membentuk sudut
120 derajat. Kita lakukan pada kaki yang satunya dengan cara yang sama. Selanjutnya pemeriksaan ROM dari ekstensi sendi panggul. Silakan Bapak mengangkat sendi panggulnya, Pak. Baik. ROM aktifnya masih bagus. Kemudian kita pasif. ROM pasif kita letakkan fulcrumnya pada trochanter mayor, kemudian statisnya pada sejajar ligament axillaris, dan dinamisnya pada sejajar dengan femur. Silakan Bapak mengangkat ini, Pak. Baik. Normalnya membentuk sudut 60 derajat. Kita lakukan pemeriksaan kaki yang sebelahnya dengan cara yang sama. Pemeriksaan ROM terhadap abduksi dan abduksi dari sendi panggul. Silakan Bapak menggerakkan kakinya keluar, Pak, di sebelah kanan. Ini gerakan abduksi masih bagus. Kemudian berlawanan, gerakan abduksi masih bagus. ROM aktif masih bagus. Kemudian kita periksa ROM pasif, di mana fulcrumnya kita taruh di atas sendi panggul. Kemudian statisnya pada garis sayal span paralel dengan spina iliaca, dan dinamisnya sejajar dengan femur. Normalnya membentuk sudut 45 derajat, sedangkan yang adduksinya membentuk sudut 30 derajat. Kita lakukan pemeriksaan di kaki sebelahnya dengan cara melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, internal maupun eksternal rotasi dari sendi panggul. Nanti Bapak silakan menggerakkan kakinya seperti ini, ya, Pak. Keluar dan ke dalam. Keluar untuk ke dalam. Internal maupun eksternal rotasi secara aktif masih bisa digerakkan secara bagus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ROM pasif. Yang pertama, kita taruh fulcrumnya sejajar aksis longitudinal dari femur, kemudian statisnya sejajar dengan meja pemeriksaan, kemudian dinamisnya sejajar dengan fibula. Kemudian kita gerakan, kita lakukan rotasi dulu. Normalnya membentuk sudut 35 derajat, kemudian eksternal rotasi normalnya membentuk 45 derajat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada kaki yang sebelah. Selanjutnya saya akan memeriksa lingkup gerak sendi dari fleksi lutut. Silakan Bapak menekuk ininya, Pak, lututnya. Ya, masih baik untuk ROM-nya aktif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ROM pasif dari sendi lutut. Yang pertama kita taruh fulcrumnya pada sendi lutut, kemudian lengan statisnya pada sejajar dengan femur, dan lengan dinamisnya sejajar dengan fibula. Saya tepuk, ya, Pak. Normalnya membentuk sudut 135 derajat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kaki yang satunya dengan cara yang sama. Tentunya saya akan melakukan pemeriksaan ROM plantar maupun dorsofleksi dari pergelangan kaki. Silakan Bapak menggerakkan kaki seperti ini maupun seperti ini, Pak. Silakan gerakan sendiri, Pak. Untuk ROM aktifnya masih bagus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ROM pasif dengan menggunakan goniometer. Kita letakkan fulcrum pada malleolus lateralis, kemudian lengan statisnya sejajar dengan fibula, dan lengan dinamisnya pada sejajar dengan metakarpal 5. Kemudian kita lakukan yang pertama dorsofleksi dulu. Untuk sudutnya normalnya 20 derajat, sedangkan untuk plantar fleksi normalnya sudutnya 50 derajat. Kita lakukan pada kaki yang sebelahnya. Kekuatan otot atau MMT, muscle manual test. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kekuatan dari sendi bahu. Silakan. Nanti saya akan meminta Bapak untuk melakukan suatu gerakan. Nanti akan saya tahani, Pak. Yang pertama nanti gerakannya seperti ini, ya, Pak. Ya, sendiri dulu, Pak. Oke. Kemudian saya tahan. Ya, kekuatannya masih 5 karena masih dapat menahan gravitasi, masih bisa menahan tahanan. Kemudian ekstensi seperti ini, ya, Pak, nanti, ya, Pak, gerakannya. Coba bisa digerakkan dulu, Pak. Baik. Silakan Pak digerakkan. Untuk
ekstensi dari sendi bahu juga masih dalam batas normal, yaitu kekuatannya 5. Kekuatan dari adduksi dari sendi bahu. Silakan Bapak nanti seperti ini ya Pak. Jadi gerakan ini Pak, nanti saya akan memberikan tangannya. Sama Pak diangkat Pak. Untuk kekuatannya sendiri dalam batas normal yaitu 5. Selanjutnya yaitu pemeriksaan MMT terhadap adduksi dari lengan. Jadi pasti diposisikan pada posisi berbaring ke kanan, kemudian tujuannya untuk bisa menilai apakah pasien dapat melawan gravitasi, yaitu poin kekuatan 3. Yang pertama, silakan nanti Bapak mengangkat tangan kanannya ke atas nih Pak, masih bisa melawan gravitasi. Kemudian nanti saya akan melawan tangannya, silakan Bapak melawannya Pak. Masih bagus, kekuatannya yaitu 5. Nanti kita lakukan pada pemeriksaan pada lengan yang sebelah. Kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan internal maupun eksternal rotasi sendi-sendi bahu. Yang pertama, silakan nanti Bapak menggerakkan tangannya seperti ini ya Pak. Nanti saya akan memberikan tangannya. Silakan Pak, diangkat Pak. Oke. Untuk internal rotasi sendiri kekuatan ototnya masih 5. Kemudian nanti badannya yaitu eksternal rotasi. Nanti Bapak silakan menggerakkan tangannya seperti ini ya. Nanti akan saya akan memberikan tangannya. Silakan Pak, dilawan. Di eksternal rotasi juga kekuatan ototnya 5. Kita lakukan di tangan yang selanjutnya dengan metode yang sama. Ini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan fleksi dan ekstensi dari sendi-sendi siku. Yang pertama, Bapak silakan seperti ini Pak tangannya. Nanti akan saya berikan tahanan ke depan. Nanti silakan Bapak menahannya Pak. Kekuatan ototnya masih dapat menahan tahanan, yaitu kekuatan otot 5. Selanjutnya yaitu tangannya seperti ini ya Pak. Terus nanti saya akan berikan tahanan, silakan Bapak melawannya ya Pak. Untuk dari ekstensi kekuatan ototnya juga masih 5, yaitu dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan supinasi dan pronasi dari pergelangan tangan. Yang pertama, silakan nanti Bapak melakukan gerakan pronasi terlebih dahulu ya Pak. Jadi gerakannya seperti ini Pak, ini lalu seperti ini. Ayo Pak, silakan saya tangan. Ya, kekuatan ototnya masih 5. Sedangkan untuk supinasinya nanti dari gini menjadi seperti ini. Kekuatan ototnya dari pemeriksaan supinasi juga masih 5. Dan pemeriksaan MMT dengan fleksi dan ekstensi dari huris atau pergelangan tangan. Yang pertama nanti saya akan melakukan pemeriksaan ekstensi dulu ya Pak. Nanti seperti ini akan saya berikan tangan. Harus dulu. Kekuatan ototnya masih 5, sedangkan untuk yang fleksi seperti ini ya Pak. Saya akan berikan tahanan. Kekuatan ototnya juga masih 5. Lalu saya akan mengukur kekuatan otot dari otot-otot telapak tangan Bapak. Nanti saya akan setelah Bapak tangannya seperti ini. Nanti saya akan memasukkan jari tangan saya ke telapak tangan Bapak. Silakan Bapak menahan sekuat-kuatnya. Otot telapak tangan masih 5. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan otot. Silakan Bapak tangannya seperti ini Pak. Jari-jari tangan. Nanti silakan Bapak mengangkat tangannya seperti ini ya Pak. Saya akan memberikan tangan. Kekuatan otot jari-jari tangan Bapak masih 5, yaitu pemeriksaan kekuatan otot dengan abduksi jari-jari tangan. Nanti Bapak silakan tangannya seperti ini. Saya akan menahannya Pak. Masih bisa menahan tahanan di kekuatan ototnya masih 5. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada ekstremitas inferior. Yang pertama dengan fleksi dari sendi panggul. Silahkan nanti Bapak angkat kakinya seperti ini. Nanti akan saya berikan tahanan ya Pak. Silahkan Bapak angkat. Dapat melawan tahanan yang berarti kekuatan ototnya masih tinggi. Saya akan melakukan pemeriksaan ekstensi dari sendi-sendi panggul. Silahkan Bapak mengangkat kaki yang sebelah sini ke atas Bapak. Kemudian saya akan memberikan tahanan Pak. Untuk kekuatan otot pada sendi-sendi panggul
masih 5, yaitu dalam batas 5. Silakan Bapak berbaring ke arah sini saja Pak. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan abduksi ya Pak. Nanti silakan Bapak mengangkat kaki yang sebelah kiri ini ke atas, nanti akan saya berikan dada. Silakan Pak, diangkat Pak. Baik, kekuatan ototnya masih 5. Otot ekstremitas bawah dengan abduksi dari sendi panggul. Yang pertama, nanti silakan Bapak mengangkat kaki yang sebelah sini ke atas dulu Pak. Nanti saya akan memberikan tangan. Coba Pak, diangkat lebih dulu Pak. Dan saya akan memberikan tangan. Untuk kekuatan ototnya masih melakukan pemeriksaan internal maupun eksternal rotasi dari sendi-sendi panggul. Nanti silakan ke sini dulu untuk eksternal rotasi dan ke sana untuk internal rotasi. Saya akan memberikan tangan ke dalam dulu Pak. Ya, eksternal rotasi saya berikan tangan. Kemudian untuk internal rotasi dari pemeriksaan internal maupun eksternal rotasi di sini panggul, kekuatan ototnya masih 5, masih bisa menahan tahanan yang diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu inversi dan eversi. Di inversi nanti Bapak silakan melakukan penumpukan jari kaki yang sebelah kanan ke dalam, kemudian eversi keluar ya Pak. Yang pertama silakan ditekuk dulu ke dalam, kemudian saya berikan tahanan, kemudian keluar Pak. Baik, jadi pemeriksaan inversi maupun eversi pada telapak kaki menunjukkan kekuatannya masih 5, yaitu dapat menahan tahanan yang diberikan. Dilakukan dengan metode yang sama pada kaki yang sebelahnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan MMT dengan versi sendi lutut. Silakan nanti Bapak untuk seperti ini. Ini akan saya berikan tahanan ini Pak. Silakan Pak. Masih dapat lawan tahanan, yaitu kekuatan ototnya masih 5, dilakukan pada kaki yang sama dengan metode yang sama pula ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan MMT dengan cara mengekstensikan dari sendi lutut. Silahkan nanti Bapak menendang ke depan, saya akan menahannya ya Pak. Silahkan Pak, ditendang. Untuk kekuatan ototnya masih pemeriksaan MMT dengan dorsifleksi. Nanti silahkan Bapak mengangkat kakinya ke atas ya Pak, saya akan memberikan dari pemeriksaan dorsifleksi, kekuatan ototnya masih 5. Kita lakukan pemeriksaan dengan cara yang sama pada kaki yang sebelah. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan MMT dengan plantar fleksi pada telapak kaki pasien. Pertama silakan Bapak mengangkat terlebih dahulu. Nanti silakan Bapak seperti menendang seperti ini ya Pak. Ini akan saya tahan. Akan saya berikan tahanan. Silakan Pak ditendang Pak. Baik, dari pemeriksaan plantar fleksi, kekuatan ototnya masih 5. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fleksibilitas. Yang pertama kita lakukan shoulder fleksibilitas dengan tangan Bapak bisa diarahkan ke punggung sini, kemudian yang tangan kiri dimasukkan ke dalam, kemudian dipertemukan. Dari pemeriksaan kita bisa lihat kedua jari dari kedua tangan bertemu satu sama lain, menandakan fleksibilitas masih bagus. Kemudian selanjutnya pemeriksaan tes sentuh jari kaki, yang dimana nanti Bapak silakan menggunakan tangan Bapak menyentuh jari kaki. Sudah Pak, dari pemeriksaan fleksibilitas masih bagus karena tidak ada adanya pergerakan dan tidak ada pergerakan dari sini. Kita beranjak ke pemeriksaan fleksibilitas berupa scoper test, di mana untuk menentukan fleksibilitas dari lumbal pasien. Bahkan Bapak mengangkat baju dulu Pak. Kemudian kita menentukan dulu puncak sakrum, di mana kita memberikan garis hayal antara spina iliaca posterior superior dari kedua kanan maupun kiri. Kemudian kita naik 2 jari di sini, yaitu puncak titik sakrumnya. Kemudian kita naik 10 cm ke atas dan 5 cm ke bawah. Itu sebagai perhitungan awalnya. Kemudian kita meminta pasien untuk fleksi ke depan. Kemudian kita ukur dari titik atas ke titik yang bawah. Baik, sudah selesai Pak. Untuk interval rotasinya
ada beberapa literatur yang mengatakan lebih dari 5, penambahannya lebih dari 5 cm, ada yang mengatakan pertambahannya lebih dari 7 cm. Pada pasien ini penambahannya lebih dari 7 cm, yang berarti fleksibilitasnya masih normal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mengaplikasikannya ke dalam praktik sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam penyampaian maupun dalam pemeriksaan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.